Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-9. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah, tuntunlah, dan berikan pencerahan kepada kami sehingga kami dapat menangkap segala kebenaran firman-Mu untuk kami dapat simpan dan tumbuhkan firman itu dalam hati kami serta mempraktekannya dalam hidup kami. Apa yang dapat kami pelajari melalui firman-Mu hari ini kiranya membuat kami semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca di 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Dalam pada itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Sekalipun Tuhan telah berkata bahwa tuntutan bangsa Israel untuk diberikan seorang raja adalah sebuah penolakan terhadap dirinya, tetapi Tuhan tetap mengarahkan dan menuntun siapa yang akan menjadi raja bagi Israel. Kita tahu Saul lah orangnya. Di pasal ini kita melihat kiprah Saul untuk pertama kalinya. Dari pasal ini kita bisa melihat ciri-ciri Saul. Dari segi kelebihan, Saul berasal dari keluarga yang berada. Ia juga punya perawakan fisik yang sempurna, wajahnya elok dan tinggi besar. Ia juga taat pada ayahnya. Tetapi ada beberapa kelemahan dari Saul. Ia berasal dari suku Benyamin yang adalah suku paling bungsu dan berasal dari kaum paling hina di Israel. Saul juga memiliki rendah diri. Ia juga tampak kurang peduli dengan kehidupan sosial sampai-sampai tidak mengenal dengan baik Samuel yang adalah hakim dan wakil Allah bagi Israel. Uniknya, berbeda dengan Daud, tidak ada gambaran mengenai keadaan rohani dari Saul. Justru yang lebih ditonjolkan adalah keadaan fisik Saul. Bukankah ini mirip dengan keadaan bangsa Israel pada waktu itu? Mereka dalam kondisi rohani yang sangat rendah. Mereka hanya peduli pada hal-hal lahiriah, seperti kehadiran raja secara lahiriah yang bisa dilihat, tetapi sebenarnya yang sangat terbatas. Di sisi lain, mereka selama ini dipimpin oleh Allah sendiri yang meskipun tidak terlihat, tapi Dialah penguasa alam semesta. Mereka bahkan meminta Samuel menunjuk siapa raja yang akan memimpin mereka. Ini dilakukan karena bangsa Israel merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain memiliki raja, sedangkan mereka tidak memiliki raja secara lahiriah. Mereka juga tidak mengenali pemimpin yang sejati, yaitu Allah sendiri. Saul adalah representasi atas permintaan dan kondisi Israel itu sendiri. Apa pelajaran yang kita bisa tarik dari kisah ini? Saudara, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan hanya berdasar hikmat dan cara pandang kita sendiri yang terbatas, maka hasilnya kita akan dapat hal-hal yang terbatas juga. Tetapi ketika kita mau menyerahkan diri kita dan taat kepada nasihat Allah yang kekal, Allah yang tak terbatas, maka apa yang kita dapatkan adalah hal-hal yang bernilai kekal dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Memang rencana Allah kadangkala bisa membuat kita bingung dan nampak bukan rencana yang masuk akal secara lahiriah. Tetapi yang diperlukan sesungguhnya adalah kemauan kita untuk percaya dan mengandalkan Dia sebagai raja, penguasa, pemimpin di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan selalu lebih besar dan lebih baik dari rencana yang bisa kita bayangkan. Karena itu, tetaplah menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Allah yang Maha Besar.
Dialah Raja yang akan memimpin kita, Raja yang berkuasa yang akan selalu memberi kemenangan di dalam segala perkara. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh menyadari hidup kami bahwa ketika kami selalu melihat hal-hal yang tak terbatas dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, maka hal-hal yang ajaib yang tidak terbatas itu boleh nyata dalam hidup kami. Iman kami membawa kami Tuhan melebihi, melompat jauh ke depan untuk melihat rancangan Allah yang dahsyat dan ajaib. Tetapi sebaliknya, ketika kami hanya memikirkan perkara-perkara yang terbatas, pikiran-pikiran secara lahiriah, maka yang kami dapatkan pun hal-hal yang hanya kami nikmati secara terbatas. Tetapi kami bersyukur Engkau membukakan rahasia kebenaran-Mu kepada kami hari ini, bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa. Engkau selalu menuntun hidup kami dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ketika Engkau menjadi Raja, pemimpin dalam hidup kami, maka semuanya Engkau akan atur sedemikian rupa. Bahkan Engkau jamin Tuhan hidup kami menjadi milik kesayangan-Mu. Bahkan segala sesuatu, pembelaan, pertolongan, kemenangan Engkau nyatakan untuk membuat kami menyadari bahwa ketika Engkau memimpin hidup kami menjadi Raja dalam hidup kami, maka hasilnya penuh dengan kebahagiaan, kemenangan, sukacita, dan berkat yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu, kami aminkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.